Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo metronom, Metrum kembali lagi nih ngasih kalian video informatif. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel Metrum. Metronom udah gak heran lagi ya kalau kita tuh jalan-jalan gitu ya. Pasti sering sekali menemukan coretan-coretan di sejumlah bangunan ataupun fasilitas publik lainnya. Aksi coret-coretan ini dikenal dengan istilah vandalisme. Menurut KBBI, vandalisme diartikan sebagai perbuatan rusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya, misalnya keindahan alam dan sebagainya, atau juga perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Istilah vandalisme ini pertama kali merujuk pada zaman Romawi kuno, di mana ada satu kaum dari suku Jerman bernama Vandal. Mereka mempunyai kebiasaan melakukan perusakan dan penistaan terhadap segala sesuatu yang indah dan terpuji, misalnya sebuah patung. Jadi intinya, vandalisme adalah sebutan untuk segala tindakan merusak, baik menghancurkan, membuat cacat, atau mencoret-coret suatu karya properti milik pribadi atau umum tanpa izin. Suka banget nih kita nemuin coretan-coretan si iseng tak bertanggung jawab ini di tembok, bangunan tua, pintu toko, terus pohon-pohon, bahkan cagar budaya yang bersejarah. Aksi ini tergolong juga tindakan kriminal. Selain meresahkan, hal ini juga bisa merugikan orang banyak, lalu merusak lingkungan hingga mengurangi nilai estetika tempat tersebut. Pelaku vandalisme biasanya dilakukan oleh kelompok usia remaja, mungkin sekitar 15-18 tahun, atau usia remaja dewasa sekitar 20-an tahun. Adapun Cohen membagikan beberapa tipe motivasi vandalisme. Yang pertama ada akuisitif vandalisme, yaitu dilakukan untuk mendapatkan uang atau benda orang lain. Contohnya penempelan iklan, spanduk, poster, baliho, atau bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada. Untuk itu perlu diperhatikan ya, para pelaku usaha jasa. Yang kedua, ada tactical vandalisme, yaitu sebagai taktik dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, ada ideological vandalisme, adalah untuk mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideologi, contohnya mencoret-coret baliho, poster, ataupun slogan politik yang tertempel di dinding. Yang keempat, ada vindictive vandalism, yaitu untuk membalas dendam atas suatu kesalahan. Misalnya sengaja melempar batu ke jendela hingga pecah karena merasa tersinggung oleh seseorang. Yang kelima, malicious vandalism, yaitu karena pelaku mendapatkan kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain. Contohnya, sengaja mencoret kendaraan atau tempat tinggal orang lain. Jadi suka banget lihat orang marah-marah. Yang keenam ada play vandalism, dilakukan untuk menunjukkan dan mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki dan tidak bertujuan mengganggu orang lain, alias main-main aja. Contohnya, anak sekolahan yang suka coret-coret bangku atau meja belajar di kelasnya. Banyak media memberitakan aksi vandalisme ini yang tertangkap karena seenak jidatnya merusak keindahan tempat. Seperti di bulan Juni lalu, ada berita tentang Candi Klotok di Kediri rusak. Kejadian tersebut ada dua akibat, yaitu karena faktor alam dan juga ulah manusia yang arkeolog anggap sebagai aksi vandalisme. Lalu di Skotlandia, Mark McPherson ketahuan menyemprotkan cat dan menggambar simbol swastika di Masjid Elgin. Ia dipenjara selama 14 bulan. Itu hanya beberapa, masih banyak lagi kita menemukan hal-hal semacam ini di luar sana. Berita terbaru nih soal vandalisme, yaitu baliho Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, jadi target coret-coret oknum tak bertanggung jawab di wilayah Jawa Timur. Coretan di balihonya mengandung unsur pelecehan kepada Puan Maharani yang bertuliskan Open BO. Itu di Blitar. Di Surabaya, baliho juga kena sasaran serupa. Kali ini coretannya bertuliskan PKI dan koruptor. Satu pelaku sudah diamankan, dan sisanya si penulis dari Blitar masih dalam tahap pencarian.
Tindakan seperti ini ada ancaman hukumannya juga. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku bisa dijerat pasal 406 KUHP, sanksinya hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Jika mengandung unsur penghinaan diproses dengan pasal 310 sampai 315 KUHP, ancaman penjara selama 4 tahun. Paparan tadi kan menyebutkan baliho sebagai bentuk vandalisme juga ya. Lalu bagaimana dengan baliho yang menampilkan sosok pejabat dan balihonya tersebar di sepanjang jalan? Demikian metronom, bahasan mengenai vandalisme. Semoga jadi menambah pengetahuan kalian ya. Sampai jumpa di konten Metrum selanjutnya. Dah. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bona. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.